Selamat pagi murid-muridku. Pagi, Miss. Pagi, apa kabar Miss? Baik, kalian apa kabar? Baik banget. Baik. Siapa yang jahat dong? Oke guys, kembali lagi bersama Miss Berin di kelas gosip episode 48. Jadi kita langsung aja ya. Pengkhianatan, kesepian, dan kegagalan merupakan hal yang di luar kendali manusia. Bagaimana cara menghadapinya? Tapi sebelum kita lanjut ke bab 1, jangan lupa klik tombol di bawah ini. Oke muridku, di bab pertama kita akan membahas hidup susah demi beri kekasih 1 miliar, berujung bunuh diri karena pengkhianatan. Oke. Seorang pria asal Cina yang dikenal sebagai Facat atau Cuyung Facat, kucing, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri setelah mengorbankan segalanya untuk kekasihnya. Tanzu Kemayoran ini kayaknya, Tanzu Kemayoran ya namanya ya. Oke, Tanzu yang akhirnya menikah dengan orang lain. Ya ampun, sedih banget ya. Kenapa sih cewek-cewek sekarang nih pada jahat banget? Kenapa sih kalian nggak bisa setulus Miss Berlin gitu ya kan? Kan udah dikasih segalanya, termasuk hidupnya, termasuk tabungannya loh. Malah nikah sama orang lain, ya ampun. Kalau aku jadi dia udah stres banget ya. Ada pertanyaan nggak? Itu terlalu bucin atau gimana sampai dia ngasih segalanya ke cewek itu, padahal endingnya juga dihianatin gitu? Kayaknya itu cowok, satu mungkin ia terlalu cinta, kedua mungkin cowok itu juga udah terlalu nyaman, mungkin dia tidak pernah menemukan kebahagiaan yang ada di dalam cewek itu di hati orang lain, makanya dia mungkin mempertahankan, dia bela-belain, dia benar-benar cinta. Yang namanya cinta kan pasti gula Jawa aja rasa coklat, ya, itu namanya cinta. Saya ya rasa sosis. Ada pertanyaan nggak? Ya dia kan udah ngasih semuanya tuh, tapi tetap ditinggal. Terus kita harus gimana lagi? Oh ya udahlah, cari yang baru lah, pusing amat. Miss, nanya dong Miss, jadi cowoknya tuh bunuh diri tuh gara-gara dia selingkuh atau duitnya habis Miss? Kalau dari penglihatan Miss secara kasat mata ya, itu kayaknya dia satu sakit hati, satu cemburu pasti itu lah. Pasti hatinya kacau balau, itu sudah pasti. Bener-bener hancur banget lah. Gila loh, dia udah relain nggak makan enak dan dia nabung itu duit buat itu cewek, tiba-tiba ceweknya nikah sama orang lain. Gila nggak? Kalian kalau jadi mereka pasti juga patah kan? Patah. Siapa yang nggak patah? Miss pun juga patah. Mancang kalian. Oke anakku, di bab 1 udah selesai, kita lanjut ke bab selanjutnya. Nikola Saputra mengaku sendiri dan suasana sepi justru melegakan. Gila juga nih cowok ganteng satu ini ya. Sama aku aja mau gak sih? Nikola Saputra, aktor yang berusia 40 tahun, dikenal sebagai orang yang sangat menjaga privasi. Terungkap bahwa ia memiliki kepribadian introvert dan merasa nyaman saat berada sendirian di rumah. Kenapa ya cowok-cowok ini udah umur segini tapi nggak mau nikah gitu? Kenapa? Apakah dia pengen menikmati cewek sana sini dulu, atau memang dia ada pertanyaan nggak? Memang beda ya Miss ya, cara menikmati hidup sendiri sama menikmati hidup bersama pasangan gitu? Ya mungkin satu, kalau menurut Miss ya, ada cowok yang dimana dia pengen lari ke sana ke sini dulu gitu loh, menikmati ya, mungkin dia pengen nyoba cewek, atau mungkin dia mau cari yang terbaik, atau mungkin emang dia tidak mau diberi beban istri yang banyak, misalkan kayak angsuran, contohnya kayak sebelah lah, nggak mau suruh ngangsur, nggak mau mikir kebutuhan rumah tangga, jadi dia pengen nyenengin dirinya sendiri gitu loh. Miss, kalau terlalu nyaman dalam kesendirian itu bagus apa enggak sih Miss? Nggak bagus. Satu, kamu itu jadi kesepian, nggak ada teman curhat, terus kamu jadi galau terus kamu nggak ada teman bercerita atau bertukar pikiran, jadi kesepian aja rasanya gitu loh. Jadi lebih baik cepet-cepet cari pasangan. Miss, mungkin gak sih kalau orang-orang kayak gitu tuh punya trauma di masa lalu? Mungkin bisa jadi, mungkin dia trauma sama masa lalunya, mungkin dia pernah disakitin, atau mungkin dia pernah membangun suatu komitmen yang serius, tiba-tiba sama pasangannya dijatuhin gitu aja gitu loh. Terus akhirnya gak jadi nikah ya kan. Terus bisa juga dia emang suka kesendirian.
Bukan berarti dia nggak mau nikah ya. Mungkin dia mau nikah tapi mungkin nggak sekarang gitu. Ada juga mungkin atau dia bisa jadi seperti itu. Mana sih lebih bahagia, laki-laki hidup sendiri atau perempuan hidup sendiri? Kayaknya sama-samanya nggak bahagia deh keduanya deh. Capek deh hidup sendiri serius. Mending punya pasangan, punya anak, ya kan, enak kan. Jadi kalau kita pulang kerja capek tuh bisa lihat anak, bisa ketemu pasangan, ya kan, makan bareng, mau tidur ada yang nemenin, bangun tidur sarapan ada yang nemenin juga. Jadi nggak enak kalau sendiri tuh, sama-sama nggak enak. Mau cewek maupun cowok. Oke, kita lanjut ya ke bab 3 ya guys. Ya, kita akan bahas bocah 13 tahun bunuh diri akibat dia nggak mengerjakan PR. Ini gila juga nih bocah nih. Sang ibu menghukum anaknya karena tidak dapat menyelesaikan PR dengan baik. Dan sang anak mengakhiri hidupnya setelah merasa gagal dan stres karena PR. Ini masih bocah loh, otaknya udah bunuh diri. Ini kayaknya ngelem nih bocah nih. Ada pertanyaan nggak? Miss, itu tuh dia bunuh diri karena memang tekanan dari orang tuanya karena mengerjakan PR itu nggak bisa, atau dia lagi sedih gitu ada yang ngomporin? Karena kan anak 13 tahun itu kok dia bisa kepikiran bunuh diri gitu? Apakah karena pengaruh teman-teman atau pengaruh game atau gimana ya Miss ya? Kalau menurutku mungkin anak kecil itu dia nggak mengerjakan PR, nggak bisa, maksudnya nggak bisa menyelesaikan PR-nya, mungkin di sekolah dibully, ya kan, dibully. Mungkin dia juga udah tertekan di sekolahan sama guru, sama temen-temennya, itu bisa jadi sih. Miss, di beberapa negara kan udah gak diadain lagi tuh PR buat anak sekolah. Kalau misalkan itu dilakuin di Indonesia, menurut Miss bagus apa enggak? Sekarang gini, kalau dia dikasih PR, dia merasa keberatan atau gimana, lah lu mau pinter nggak? Kalau lu nggak mau belajar ya mending di rumah aja, les privat kan. Jadi bisa semau lo gitu. Oke sayangku, kita lanjut ke bab akhir ya. Aduh. Oke, kita ambil kesimpulannya ya. Menghadapi masalah tidaklah mudah, tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Oke, makasih udah ikutin kelasnya Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.